Baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan, dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti presentasi dari kelompok 4. Selawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, seperti apa yang kita rasakan pada hari ini. Nah, baik, sering saya memperkenalkan kami dari kelompok 4. Saya yang beranggotakan berapa orang ini? Beranggotakan 5 orang. Saya sendiri selaku moderator dan anggota kelompok saya pun anggota kelompokku. Amel Rizky Amel Putri, Oraniza, siapa lagi? Mita, dan Ros Cinta. Baik, selanjutnya pembahasan pertama saya. Apa itu sistem pembiayaan kesehatan? Nah, sistem pembiayaan kesehatan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya finansial yang diperlukan untuk menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami beban finansial yang terlalu berat. Nah, uh, sistem pembiayaan kesehatan juga merupakan salah satu bidang ilmu dari ekonomi kesehatan. Health economy yang dimaksud dengan biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, next. Selanjutnya, eh, sumber biaya kesehatan. Nah, eh, ada 4. Yang pertama bersumber dari anggaran pemerintah, yakni pada sistem ini biaya dan penyelenggara pelayanan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Nah, pelayanannya diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah, sehingga sangat jarang penyelenggaraan pelayanan kesehatan disediakan oleh pihak swasta. Untuk negara yang di kondisi keuangannya yang belum baik, sistem ini sulit dilaksanakan karena memerlukan dana yang sangat besar, contohnya dari pemerintah pusat dan provinsi. Nah, yang kedua bersumber dari anggaran masyarakat, dapat berasal dari individu ataupun perusahaan. Sistem ini mengharapkan agar masyarakat swasta berperan aktif secara mandiri dalam penyelenggaraan maupun pemanfaatannya. Hal ini memberikan dampak adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta dengan fasilitas dan penggunaan alat-alat berteknologi tinggi disertai peningkatan biaya pemanfaatan atau penggunaannya oleh pihak pemakai jasa layanan kesehatan tersebut. Contohnya CSR atau Corporate Social Responsibility, dan pengelolaan rumah tangga yang dibayarkan tunai oleh melalui sistem asuransi. Iya, yang tiga bantuan biaya dari luar, dalam dan luar negeri. Nah, sumber ini khususnya untuk penta laksanaan penyakit tertentu cukup sering diperoleh dari bantuan biaya pihak lain, misalnya oleh organisasi sosial ataupun pemerintah negara lain, dan juga misalnya bantuan dana dari luar negeri untuk penanganan penyakit HIV atau virus H5N1 yang diberikan oleh
WHO kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. 4. Gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat. Nah, pada sistem ini banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia karena dapat mengakomodasi kelemahan-kelemahan yang timbul pada sumber pembiayaan kesehatan sebelumnya. Tingginya biaya kesehatan yang dibutuhkan ditanggung sebagian oleh pemerintah dengan menyediakan layanan kesehatan bersubsidi. Sistem ini juga menurut peran serta masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan yang dibutuhkan dengan mengeluarkan biaya tambahan. Nah, selanjutnya macam-macam biaya kesehatan. Nah, biaya kesehatan banyak macamnya karena semuanya tergantung dari jenis dan kompleksitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan atau disesalkan. Misalnya disesuaikan dengan pembagian pelayanan kesehatan, maka biaya kesehatan tersebut secara umum dapat dibedakan atas dua macam, yakni yang pertama, biaya pelayanan kedokteran. Biaya pelayanan yang dimaksud di sini adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kedokteran, yakni tujuan utamanya mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan penderita. Yang kedua, biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Biaya yang dimaksud di sini adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat, yakni bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta untuk mencegah penyakit. Sama halnya dengan biaya kesehatan secara keseluruhan, maka masing-masing biaya kesehatan ini dapat pula ditinjau dari dua sudut, yakni dari sudut penyelenggara kesehatan dan dari sudut pemakai jasa pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya next syarat syarat pembiayaan kesehatan. Suatu biaya kesehatan yang baik haruslah memenuhi beberapa syarat. Ada tiga. Yang pertama jumlah, yaitu syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang dimaksud cukup adalah dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Yang kedua, penyebaran. Berupa penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika dana yang tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik, niscaya menyulitkan penyelenggara setiap upaya kesehatannya. Yang ketiga, pemanfaatan. Sekalipun jumlah dan penyebaran dana baik, tetapi jika pemanfaatannya tidak dapat mendapatkan pengaturan yang optimal, niscaya akan banyak menimbulkan masalah yang jika berkelanjutan akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri. Yang pertama, saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pembiayaan kesehatan. Nah, yang pertama itu pengendalian dana. Pengendalian dana untuk upaya kesehatan masyarakat, sumber dana berasal dari pemerintahan, baik pusat maupun daerah, melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan, dan pinjaman, serta berbagai sumber lainnya. Kemudian, penggalian dana untuk upaya kesehatan perorangan berasal dari masing-masing individu dalam satu kesatuan keluarga. Bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin, sumber dananya berasal dari pemerintahan melalui mekanisme jaminan kesehatan. Kemudian kedua, pengalokasian dana. Alokasi dana dari pemerintah berasal dari melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja baik pusat maupun daerah. Alokasi dana dari masyarakat, yakni alokasi dana dari masyarakat itu berasal dari berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan kemampuan. Sedangkan untuk upaya kesehatan perorangan dilakukan melalui kepesertaan dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan wilayah dan atau sukarelawan. Terus yang ketiga ada pembelanjaan. Pembiayaan kesehatan dari pemerintahan digunakan untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat. Pembiayaan kesehatan yang dikumpulkan dari dana
sehat dan dana sosial digunakan untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Nah, kalau biaya kesehatan dari pemerintahan itu, dia hanya digunakan untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat saja. Terus yang ketiga, pembelanjaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat rentan dan kesehatan keluarga miskin dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan wajib. Next. Kemudian masalah pokok pembiayaan kesehatan. Yang pertama itu kurangnya dana yang tersedia. Di banyak negara, terutama di negara berkembang, dana yang disediakan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidaklah memadai. Ini disebabkan oleh rendahnya alokasi anggaran. Kita ambil contoh di Indonesia. Misalnya, jumlah dana yang disediakan hanya berkisaran antara 2-3% dari total anggaran belanja dalam setahun. Kemudian yang kedua itu penyebaran dana yang tidak sesuai. Masalah lain yang dihadapi ialah penyebaran dana yang tidak sesuai, karena kebanyakan justru beredar di daerah perkotaan. Padahal jika dilihat dari penyebaran penduduk, terutama di negara yang sedang berkembang, kebanyakan penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan. Terus yang ketiga itu ada pemanfaatan dana yang tidak tepat. Nah, pemanfaatan dana yang tidak tepat juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan. Bahkan di banyak negara, ternyata biaya pelayanan kedokterannya jauh lebih tinggi daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Padahal semua pihak telah mengetahui bahwa pelayanan kedokteran itu kurang efektif daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian yang keempat itu ada pengolahan dana yang belum sempurna. Seandainya dana yang tersedia amat terbatas, terus penyebaran dan pemanfaatnya belum begitu sempurna, namun jika apa yang dimiliki tersebut dapat dikelola dengan baik dalam batas-batas tertentu, tujuan dari pelayanan kesehatan masih dapat dicapai. Terus yang kelima itu biaya kesehatan yang makin meningkat. Nah, masalah lain yang dapat dihadapi oleh pembiayaan kesehatan ialah makin meningkatnya biaya pelayanan kesehatan itu sendiri. Salah satu penyebabnya itu kemajuan ilmu dan teknologi. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan berbagai ilmu dan teknologi yang untuk pelayanan kesehatan ditandai dengan makin banyaknya dipergunakan berbagai peralatan modern dan canggih. Terus, selanjutnya next. Upaya penyelesaian untuk mengatasi berbagai masalah. Nah, dari berbagai masalah yang telah disebutkan tadi, terdapat upaya penyelesaian untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Yang pertama itu upaya meningkatkan jumlah data, terus upaya memperbaiki penyebaran, pemanfaatan, dan pengolahan dana, dan upaya pengendalian biaya kesehatan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Saya lanjut ke pemateri selanjutnya. Silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, jurnal yang saya angkat yaitu memiliki judul Analisis Prinsip Pembiayaan Kesehatan dalam Mendukung Cakupan Kesehatan Semesta di Indonesia. Di jurnal ini di bagian pendahuluan dibahas bahwa pembiayaan kesehatan menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem kesehatan. Pembiayaan kesehatan merupakan hal yang vital dalam mencapai tujuan kesehatan dari tingkat regional, baik itu daerah, kota atau kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional bahkan internasional. Adanya proses pembiayaan kesehatan yang lalai menyebabkan alokasi dana tidak sesuai sasaran, sehingga berdampak pada jumlah tenaga kesehatan, obat-obatan esensial, dan juga mengurangi usaha-usaha kesehatan, baik itu promosi, kesehatan, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif itu sendiri. Jadi pembiayaan kesehatan ini menjadi dasar dalam mencapai tatanan sistem kesehatan yang efektif. Kenapa? Sehingga hal tersebut berdampak pada pencapaian derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat itu sendiri.
pembiayaan kesehatan merujuk pada pengelolaan sumber daya keuangan tentunya untuk meyakinkan bahwa sistem kesehatan ini mampu untuk mencukupi kebutuhan kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, pembiayaan kesehatan sebagai salah satu dari faktor kerja sistem kesehatan dalam hal pemerataan, efisiensi, dan juga outcome kesehatan. Jadi pembiayaan kesehatan ini merupakan elemen penting dalam pencapaian sistem kesehatan nasional di Indonesia, khususnya sebagai tujuan mencapai cakupan kesehatan semesta atau dikenal dengan Universal Health Coverage atau disingkat menjadi UHC, sesuai dengan agenda pemerintah melalui RPJMN tahun 2020 sampai 2024 menurut jurnal yang saya ambil. Terus UHC ini merupakan sistem kesehatan untuk masyarakat dengan akses pelayanan yang adil dan merata tentunya, serta pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Sedangkan jika dilihat dari sisi internasional, WHO menyatakan bahwa UHC ini didefinisikan sebagai divisi di mana semua orang memiliki akses layanan dan perawatan kesehatan yang berkualitas dimanapun dan kapanpun mereka berada. Selanjutnya, WHO juga menyatakan bahwa upaya promotif kesehatan adalah upaya masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatannya, sedangkan upaya preventif ini merupakan upaya pencegahan dari masalah penyakit ataupun masalah kesehatan yang dapat mengancam diri sendiri atau masyarakat luas di masa yang akan datang. Nah, upaya promotif dan preventif sebenarnya membutuhkan langkah awal, yaitu terkait pembiayaannya, sehingga ketika dua hal ini bisa dilakukan dengan baik di suatu regional, di suatu daerah, itu akan sangat membantu untuk menstabilkan atau membuat dana kesehatan itu berada di hal yang bisa dikendalikan. Selanjutnya, di jurnal ini ada beberapa prinsip yang disebutkan. Nah, di revenue raising ini, prinsip pertama adalah peningkatan pendapatan bergantung pada sumber pendanaan dalam sistem kesehatan nasional. Peningkatan pendapatan yang diawali dari pengumpulan pendapatan, yakni proses penghimpunan dana yang ditujukan untuk pembangunan kesehatan yang bersumber dari pemerintah pusat atau daerah. Adapun itu juga bisa diambil dari pajak umum atau khusus, bantuan atau pinjaman, atau sumber lainnya dengan ketentuan peraturan yang berlaku tentunya. Peningkatan pendapatan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti inflasi, tingkat permintaan, kemajuan iptek, sebagaimana tadi disinggung oleh pemateri juga, kemajuan iptek itu juga sangat memengaruhi pembiayaan kesehatan. Terus ada perubahan pola penyakit, perubahan pelayanan kesehatan, serta penyalahgunaan asuransi kesehatan, dan lain-lain. Hal itu semua ikut berdampak terhadap pembiayaan kesehatan itu sendiri yang disebutkan dalam prinsip revenue raising. Terus prinsip yang kedua itu adalah polling revenue. Nah, di polling revenue ini adalah mengumpulkan pendapatan untuk kesehatan di Indonesia. Pengumpulan pendapatan mengacu pada bagaimana negara mengumpulkan atau memobilisasi dananya. Nah, prinsip ini diwujudkan dengan meningkatkan kapasitas redistribusi data yang tersedia, mengurangi fragmentasi, duplikasi, dan juga tumpang tindih, serta menyederhanakan arus keuangan yang ada. Jadi, negara Indonesia membuat kemajuan terkait polling revenue ini. Untuk prinsip 2, Indonesia mengalami kemajuan dalam menuju cakupan kesehatan semesta. Contohnya itu adanya program JKN sebagai salah satu program jaminan kesehatan sosial dengan pembayaran tunggal terbesar. Di dalam JKN terdapat 4 skema, yaitu akses untuk pegawai negeri, jam sostek,
untuk sektor swasta, Jamkesmas untuk masyarakat miskin yang dibentuk pemerintah pusat, dan yang terakhir itu Jamkesdas untuk masyarakat miskin yang dibentuk pemerintah daerah. Hingga Januari kemarin pada tahun 2016 itu menurut data yang ada, JKN mencakup 215,7 juta orang atau sekitar 81% dari total penduduk. JKN sebagai salah satu bentuk reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia, karena melalui program tersebut pemerintah berupaya dalam pengumpulan pendapatan di sektor kesehatan itu sendiri. Terus ada prinsip yang ketiga. Nah, prinsip yang ketiga ini disebut dengan purchasing service. Nah, prinsip ketiga atau purchasing service ini, di dalam prinsip ini menilai sejauh mana alokasi sumber daya penyedia dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan. Jadi ini berfokus pada kebutuhan layanan kesehatan. Prinsip ini berkaitan erat dengan sasaran yang akan diberikan tentunya, kelompok mana yang mendapatkan manfaat, atau bagaimana mekanisme pembayaran dalam pembiayaan pelayanan kesehatan itu sendiri. Prinsip pembelian layanan kesehatan dapat bersifat pasif dan strategis. Semua itu disusun di dalam prinsip purchasing service ini. Dalam pembelian layanan kesehatan yang bersifat strategis, Indonesia memiliki tadi yang saya katakan bahwa ada paket JKN dan layanan kesehatan. JKN ini menawarkan paket manfaat yang dermawan dengan beberapa pengecualian, tetapi program tersebut kekurangan sumber daya. Dalam praktiknya, tahun 2021 program JKN mencakup 83% dari jumlah penduduk Indonesia. Peningkatan jumlah peserta tersebut diikuti dengan naiknya biaya pelayanan kesehatan nasional yang dibutuhkan masyarakat. Namun hal ini juga belum begitu merata karena adanya beberapa hal yang mengakibatkan JKN itu tidak bisa terdistribusi ke daerah-daerah yang pelosok. Bahkan di Papua itu kemarin saya dengar kabarnya untuk mereka yang berada di pelosok Papua itu untuk layanan kesehatan dasar saja sangat sulit untuk didapatkan, baik itu dari segi transportasinya maupun finansialnya. Nah, prinsip yang keempat yaitu benefit design and rationing mechanism. Jadi prinsip keempat adalah desain manfaat dan mekanisme pendistribusian. Nah, prinsip ini terkait kesadaran masyarakat dalam hak dan kewajiban atas layanan yang mereka terima serta harus mereka bayar. Jadi sejalan, ada hak dan juga ada kewajiban. Terus sejalan dengan prinsip nomor 4 ini sangat sejalan dengan prinsip nomor 3, layanan kesehatan. Dari adanya program JKN yang memberikan paket yang dermawan, memberikan kerugian bagi penyedia. Akibatnya program JKN tersebut memberikan defisit anggaran karena tidak disiplinnya penerima manfaat dan dalam membayar iuran serta mekanisme insentif yang tidak sesuai bagi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama FKTP dan rumah sakit. Jadi kalau FKTP ini dibayar dengan kapitasi, sedangkan rumah sakit berdasarkan cash-based growth, pembiayaan berdasarkan kapitasi merupakan pembayaran yang dibayarkan di awal setiap bulannya oleh lembaga JKN kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa harus melihat jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Sedangkan pembayaran cash-based group merupakan pembayaran klaim oleh lembaga JKN kepada FKTP tingkat lanjutan paket layanan berdasarkan diagnosis penyakit. Itu adalah contoh salah satu benefit design dan rationing mekanisme beserta tantangannya yang ada di negara kita Indonesia. Selanjutnya ada prinsip terakhir. Prinsip yang kelima itu disebut dengan governance and institutional arrangement. Jadi di mana prinsip kelima ini adalah tata kelola atau pengaturan kelembagaan termasuk desentralisasi. Dalam prinsip yang terakhir ini desentralisasi
desentralisasi telah menekan kapasitas pemerintah daerah yang terbatas untuk melakukan perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu. Selain itu, adanya pembiayaan yang beragam dan adanya pemanfaatan yang dalam tanda kutip buruk atau alokasinya itu tidak tepat sasaran, sebagian besar pengelolaan kesehatan terjadi di tingkat kabupaten, namun pemerintah pusat tetap menjadi sumber pendapatan yang dominan. Jadi pemerintah daerah masih bergantung sekali dengan pemerintah pusat. Beda kemarin dengan materinya yang kelompok pertama presentasi, kalau di Cina itu ternyata sistem kesehatannya dia dibagi-bagi per daerah. Jadi kayak kewenangannya itu dan ruang lingkupnya itu lebih kecil sehingga lebih mudah diawasi. Itu pun masih mengalami tantangan yang besar, apalagi kita Indonesia yang memang sangat mengacu pada pemerintah pusat. Terus di mana pembiayaan kesehatan ini merupakan elemen penting dalam pencapaian sistem kesehatan semesta atau kesejahteraan dan kesehatan yang merata di suatu negara, khususnya sebagai tujuan mencapai cakupan kesehatan UHC sesuai dengan agenda pemerintah. Kalau di Indonesia disebut dengan RPJMN. Pembiayaan kesehatan merujuk pada pengelolaan sumber daya keuangan untuk meyakinkan bahwa sistem kesehatan ini mampu mencukupi kebutuhan kesehatan secara keseluruhan. Pentingnya pembiayaan kesehatan menjadikan salah satu major project, di mana major project ini merupakan bagian dari RKP setiap tahunnya di Indonesia, sehingga diharapkan kalau pembiayaan kesehatan ini menjadi lebih baik dan dapat dialokasikan secara terstruktur, tersistematis, serta juga transparan. Selanjutnya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait jurnal yang saya baca. Itu garis besarnya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya, saya sendiri jurnal yang saya baca adalah analisis problematika sistem kesehatan di era jaminan kesehatan nasional atau JKN. Minimnya anggaran negara yang diperuntukkan bagi sektor kesehatan dapat dipandang sebagai rendahnya apresiasi akan pentingnya bidang kesehatan sebagai elemen penyangga yang bila terabaikan akan menimbulkan rangkaian problematika baru yang justru akan menyerap keuangan negara lebih besar lagi. Sejenis pemborosan baru yang muncul karena kesalahan kita sendiri. Konsep visi Indonesia Kesehatan 2010 pada prinsipnya penyerapan pendekatan sentralistik dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sebuah paradigma yang menyatakan cukup bertentangan dengan antan desentralisasi, di mana kewenangan daerah menjadi otonom untuk menentukan arah model pembangunan di wilayahnya tanpa harus terikat jauh dari pusat. Adapun masalah pokok pada penelitian, yaitu bagaimana analisis problematika sistem pembiayaan juga itu sendiri. Pada alinea keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa tujuan pemerintah Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini didasari dari awal oleh para pendiri bangsa, bahwa selain untuk membangun bangsa Indonesia, seutuhnya tujuan negara Indonesia sebagai penjamin bagi terlaksananya dan terpenuhinya hak-hak masyarakat. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga, masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup,
sehat bagi penduduk, termasuk bagi masyarakat miskin yang tidak mampu. Upaya mewujudkan hak tersebut, pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sendiri. Salah satunya ialah menjamin tata kelola pelayanan kesehatan yang baik dan alokasi serta distribusi anggaran kesehatan yang memadai. Pembiayaan kesehatan adalah besarnya dana alokasi yang harus disediakan untuk dimanfaatkan dalam upaya kesehatan sesuai dengan kebutuhan perorangan, kelompok, dan masyarakat. Dalam sistem kesehatan nasional, pembiayaan kesehatan adalah pengaturan sumber daya keuangan yang mengatur pengambilan, pengalokasian, dan pengeluaran biaya kesehatan dengan prinsip efisien, efektivitas, ekonomi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Pembiayaan yang dialokasikan untuk kesehatan dikatakan baik apabila pemerintah memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Jumlahnya cukup dan dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak terjadi pembengkakan biaya yang berlebih. Semakin maju suatu negara, semakin besar belanja publik untuk kesehatan. Sampai 2014, belanja APBN Kementerian Kesehatan Indonesia masih 2% dari total APBN. Kecilnya alokasi pendanaan di Indonesia adalah karena yang pertama, tax rasio Indonesia kurang dari 13%. Sedangkan negara-negara maju dan menengah ke atas sudah mencapai 20%. Yang kedua, komitmen pemerintah Indonesia belum memberikan prioritas dalam alokasi dana untuk kesehatan. Minimnya anggaran negara yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dapat dilihat sebagai rendahnya apresiasi apresiasi terhadap pentingnya bidang kesehatan sebagai unsur penyangga. Kesehatan tentang sumber pembiayaan kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional 2012 dijelaskan bahwa pembiayaan kesehatan di Indonesia memiliki beberapa fungsi, di antaranya penggalian dana dalam kegiatan pokok puskesmas antara lain upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan UKM dan UKP. Pengendalian dana adalah kegiatan yang menghimpun dana atau anggaran yang dibutuhkan dalam keberlangsungan kegiatan kesehatan atau pemeliharaan kesehatan. Yang kedua, alokasi dana adalah penetapan peruntukan pemakaian dana yang berhasil dihimpun baik yang bersumber dari pemerintah, dunia usaha, dana yang dihimpun tersebut akan dibayar ke provider kesehatan. Yang ketiga, pembelanjaan adalah pemanfaatan alokasi anggaran yang telah dianggarkan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan dan prioritas untuk berbagai intervensi pelayanan kesehatan atau dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan wajib atau sukarela. Ironisnya, kelemahan ini ditutupi dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Akibatnya banyak kita jumpai penyelenggaraan program-program kesehatan yang hanya dilakukan secara asal-asalan dan tidak dapat atau tidak tepat fungsinya. Relatif ketatnya birokrasi di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi turunannya sebagai peneliti yang amat viral. Ada yang amat vital untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan di suatu negara. Di antaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan akses dalam pelayanan yang berkualitas. Mungkin saja saya serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Baik. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jurnal yang saya ambil di sini adalah Perencanaan Pembiayaan Kesehatan di Rumah Sakit yang ditulis oleh Vivi Anissa Nurhidayanti dan Devi Pramitasari dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Yang mana jurnal ini berisi konsep-konsep pembiayaan kesehatan itu ditinjau dari dua sudut, yaitu yang pertama, penyediaan kesehatan health provider adalah sebesar dana yang harus disediakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan. Maka dilihat pengertian ini bahwa biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan adalah persoalan utama pemerintah ataupun pihak swasta, yakni pihak-pihak yang menyelenggarakan upaya kesehatan. Besarnya dana bagi penyedia pelayanan kesehatan lebih menunjuk kepada seluruh biaya investasi, seluruh biaya operasional. Yang kedua adalah pemakai jasa pelayanan. Adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan jasa pelayanan. Dalam hal ini, biaya kesehatan menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan. Namun, dalam batas-batas tertentu, pemerintah juga turut serta, yakni dalam rangka terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Besarnya dana bagi pemakai jasa pelayanan lebih menunjuk pada uang yang harus dikeluarkan atau out of pocket untuk memanfaatkan suatu pelayanan kesehatan. Nah, ada beberapa ciri yang tidak memungkinkan setiap individu untuk menanggung pembiayaan pelayanan kesehatan pada saat diperlukan. Yang pertama itu kebutuhan pelayanan kesehatan muncul secara sporadik atau tidak dapat diprediksikan, sehingga tidak mudah untuk memastikan bahwa setiap individu mempunyai cukup uang ketika memerlukan pelayanan kesehatan. Biaya pelayanan kesehatan pada kondisi tertentu juga sangat mahal. Misalnya pelayanan di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan canggih itu membutuhkan banyak biaya, sehingga orang-orang yang menengah ke bawah itu terkadang memilih tidak untuk diperiksa daripada harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Selanjutnya adalah orang miskin tidak saja lebih sulit menjangkau pelayanan kesehatan, tetapi juga lebih membutuhkan pelayanan kesehatan karena seperti yang kita tahu, orang-orang yang dalam artian menengah ke bawah itu rentan terjangkit berbagai permasalahan kesehatan karena buruknya kondisi yang ia miliki serta lingkungan perumahan yang kadang tidak layak tinggal. Dan yang terakhir adalah apabila individu menderita sakit, itu dapat mempengaruhi kemampuan untuk berfungsi termasuk bekerja, sehingga mengurangi kemampuan membiayai dirinya sendiri atau keluarganya. Kemudian berdasarkan karakteristik di atas, sebuah sistem pembiayaan pelayanan kesehatan haruslah bertujuan untuk yang pertama, risk spreading atau pembiayaan kesehatan harus mampu meratakan besaran risiko biaya sepanjang waktu sehingga besaran tersebut dapat terjangkau oleh siapapun. Yang kedua adalah risk pooling. Beberapa jenis pelayanan kesehatan dapat sangat mahal, misalnya hemodialisis, operasi spesialis yang tidak dapat ditanggung oleh tabungan individu. Sehingga sistem pembiayaan harus mampu menghitung dengan mengakumulasikan risiko suatu kesakitan dengan biaya yang mahal antara individu dalam satu komunitas, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan prinsip solidaritas, besaran biaya pelayanan kesehatan yang mahal tidak ditanggung dari tabungan individu, tapi ditanggung bersama oleh masyarakat. Yang ketiga adalah connection between ill health and poverty. Karena adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan, suatu sistem pembiayaan juga harus memastikan bahwa orang miskin juga mampu untuk melakukan pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan standar dan kebutuhan, sehingga tidak harus mengeluarkan pembiayaan yang besar, tidak proporsional dan dengan pendapatannya.
Kemudian yang keempat adalah fundamental importance of health, yang mana kesehatan merupakan kebutuhan dasar di mana individu tidak dapat menikmati kehidupan tanpa kesehatan yang baik. Selanjutnya adalah ada 6 model sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh beberapa negara. Yang pertama itu adalah direct payment by patient. Ciri utama model ini adalah setiap individu menanggung secara langsung besaran biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat penggunaannya. Pada umumnya, sistem ini akan mendorong penggunaan pelayanan kesehatan secara lebih hati-hati, serta adanya kompetisi antara provider pelayanan kesehatan untuk menarik konsumen atau free market-nya. Yang kedua adalah user payments. Dalam model ini, pasien membayar secara langsung biaya pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Perbedaannya dengan model informal adalah besaran dan mekanisme pembayarannya, juga kelompok yang menjadi pengecualian telah diatur secara formal oleh pemerintah dan provider. Yang ketiga adalah saving base. Model ini mempunyai karakteristik risk spreading pada individu, namun tidak terjadi risk pooling antar individu. Artinya, biaya kesehatan langsung akan ditanggung oleh individu secara dengan tingkat penggunaannya. Namun, individu tersebut mendapatkan bantuan dan pengelola pengumpulan dana dan menggunakan bila mana membutuhkan pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah informal. Ciri utama model ini adalah bahwa pembayaran yang dilakukan oleh individu pada provider kesehatan formal, misalnya dokter, bidan, tetapi juga pada provider kesehatan lain, misalnya mantri dan pengobatan tradisional. Tidak dilakukan secara formal atau tidak diatur besaran, jenis, dan mekanisme pembayarannya. Besaran biaya biasanya timbul dari kesepakatan atau banyak diatur oleh provider dan juga dapat berupa pembayaran dengan barang. Model ini biasanya muncul pada negara-negara yang berkembang di mana belum mempunyai sistem pelayanan kesehatan dan pembiayaan yang mampu mencangkup semua golongan-golongan masyarakat. Yang terakhir adalah insurance based, yang artinya sistem pembiayaan dengan pendekatan asuransi. Mempunyai perbedaan utama di mana individu tidak menanggung biaya pelayanan kesehatan. Konsep asuransi ini memiliki dua karakteristik khusus, yaitu pengalihan risiko kesakitan pada satu individu pada satu kelompok, serta adanya sharing losses secara adil. Secara sederhana, dapat digambarkan bahwa satu kelompok individu mempunyai risiko kesakitan yang telah diperhitungkan jenis, frekuensi, dan besaran biayanya. Namun, asuransi kesehatan itu tidak semata-mata bisa dimiliki secara gratis oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ada 6 macam-macam prinsip dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama ada insurable interest. Hal ini mengasuransikan yang timbul dari satu hubungan keuangan antara tertanggung jawab dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua adalah utmost good faith, suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai suatu yang diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya, penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi, dan tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek dan kepentingan yang dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah proximate cause, suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan raten kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi sesuatu yang mulai dari secara aktif dan bersumber dari yang baru atau independen. Yang keempat adalah indemnity, atau suatu mekanisme di mana penanggung penyediaan kompensasi finansial dalam upaya penempatan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Ini ada pada KUHD pasal 252 dan dipertegas dalam 278. Yang kelima adalah subrogation, atau pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Yang keenam adalah kontribusi atau
hak penanggung jawab untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Selanjutnya, dalam jurnal ini juga memberikan contoh-contoh pelayanan pembiayaan kesehatan di rumah sakit, seperti pada rumah sakit yang dilakukan oleh peneliti Olivia dan Ayuning Tias pada tahun 2009. Metode penelitian ini adalah kualitatif, yang dimana besaran alokasi serta ketepatan turunnya dana subsidi APBD masih menjadi masalah bagi rumah sakit milik pemerintah, ditambah lagi dengan terjadinya keterlambatan pembayaran dana Gakin sehingga mengganggu kegiatan operasional rumah sakit. Fungsi sosial rumah sakit pemerintah menyebabkan tarif pelayanan tidak berdasarkan unit kos sebenarnya, sehingga tarif yang berlaku adalah di bawah unit kos. Aktor yang paling berpengaruh dalam pembuatan kebijakan ini adalah anggota legislatif. Meskipun masih banyak anggota legislatif yang belum mempunyai kemampuan memadai dalam penempatan kebijakan pembiayaan rumah sakit pemerintah, peningkatan APBD DKI Jakarta belum diiringi dengan peningkatan dana pada alokasi urusan kesehatan. Akan tetapi, alokasi dana untuk rumah sakit cenderung meningkat dari tahun ke tahun hingga saat ini. Kemudian, contoh yang kedua ada pada kebijakan perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Solo Selatan yang menyebutkan bahwa masih belum adanya kesinkronan antara satu kebijakan dengan kebijakan lain, mulai dari dokumen perencanaan sehingga penganggaran. Beberapa program dalam kegiatan yang muncul tiba-tiba dalam dokumen anggaran, begitu pula sebaliknya. Demikian pula kualitas kegiatan yang masih rendah dan target kegiatan yang tidak dapat diukur. Maksudnya adalah memang ada kebijakan-kebijakan yang menyusun bahwa dana ini akan lari kemana, tapi itu masih sering berubah-ubah dan tiba-tiba muncul dalam dokumen, yang tentunya harus dipertanyakan bahwa ini sebenarnya dananya kemana dan larinya kemana. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pemateri. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang tanyakan. Saya persilahkan kepada dua penanya untuk menanyakan apa yang perlu ditanya. Saya persilahkan. Recording Oke, in saudara progress. Basit, silakan. Basit. Ya, tunggu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Walaupun tadi saya sempat keluar masuk karena jaringan, tapi ada saya tangkap sedikit pas. Oke, saudara Basit, silakan. Basit. Ya, tunggu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Walaupun tadi saya sempat keluar masuk karena jaringan, tapi ada saya tangkap sedikit pas yang pembacaan jurnal terkait apa ya itu? Yang analisis prinsip pembiayaan kesehatan dalam mendukung cakupan kesehatan semesta di Indonesia. Pertanyaan saya simpel, bagaimana solusi dalam menghadapi tantangan pembiayaan berupa kedisiplinan para kategori yang tidak menginginkan melakukan pembayaran, namun mereka tergolong ke dalam kategori yang terikat dalam pembayaran sistem kesehatan untuk mendukung terjaminnya sistem kesehatan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya lanjut dulu kepada saudari Naila. Silakan. Naila. Baik,
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya itu, apakah pembiayaan kesehatan melalui skema asuransi wajib seperti BPJS itu efektif dalam menjamin pemerataan pelayanan kesehatan? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman nanya. Saya tampung dulu pertanyaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa saya jawab pertanyaan dari Saudara Basit. Jadi mengenai solusi apa sebenarnya yang bisa ditawarkan untuk yang bagian bagaimana menyeimbangkan antara hak dan kewajiban itu supaya yang target bisa membayar dengan baik dan juga yang pelaksana itu bisa memberi dengan baik. Jadi tentunya di dalam hal ini kita kembali ke prinsip yang keempat, yaitu benefit design and rationing mechanism. Jadi di mana di sini kita tumbuhkan kesadaran masyarakat maupun si pengelola ataupun pelaksana kesehatannya ini terkait hak dan kewajiban yang harus balance atau seimbang. Dengan cara misalnya kita buat edukasi semacam promosi kesehatan tentang terkait benefit-benefit apa saja yang bisa didapatkan mereka jika mereka membayar tepat waktu maupun dan itu bukan untuk yang target saja, tetapi kita juga berikan edukasi ataupun pendidikan kepada si tenaga kesehatannya agar memberikan hak yang betul-betul apa ya, tulus. Karena sering itu dengar kayak banyak kalau pasien BPJS kadang dilayani dengan cara yang kurang ramah. Jadi kembali lagi ke, kalau saya menurutku kembali lagi ke bagaimana itu kesadaran ditumbuhkan. Terima kasih. Bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Teman penanya bagaimana? Ada sanggahan atau Oke, cukup atau oke. oke? Hmm. Kalau begitu kita lanjut. Tunggu dulu ya. Pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Naila. Pertanyaannya, apakah pembiayaan kesehatan melalui skema asuransi wajib seperti BPJS itu efektif dalam menjamin pemerataan pelayanan kesehatan? Jawabannya itu sampai sekarang terbilang efektif, meskipun pasti ada kurang dan lebihnya. Karena dengan adanya BPJS, orang-orang yang bisa dibilang belum mampu untuk membayar pelayanan kesehatan itu bisa merasakan layanan kesehatan. Meski seperti tadi yang dijelaskan ada eh, kelaku- kelakuan-kelakuan yang kurang mengenakan ketika melakukan ketika melakukan pembayaran dengan menggunakan BPJS seperti tidak ditangani dengan baik atau tidak dilayani dengan baik atau dipandang rendah, tapi setidaknya itu bisa membuat si orang tersebut tetap merasakan pelayanan kesehatan untuk mengobati dirinya. Selain itu, sampai sekarang juga masih dilakukan peningkatan-peningkatan efektivitas BPJS, seperti peningkatan infrastruktur kesehatan di daerah-daerah terpencil, meski sampai sekarang masih dilakukan dan masih dalam proses, tapi setidaknya ada peningkatan-peningkatan yang terjadi di setiap tahunnya. Kemudian pengelolaan yang lebih efisien, perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan operasional BPJS Kesehatan, termasuk pengawasan terhadap rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Yang keempat itu karena adanya BPJS, maka orang-orang akan lebih mengandalkan BPJS tersebut daripada tidak ada sama sekali. Mungkin seperti itu. Bagaimana? Terima kasih. Bagaimana teman penanya? Cukup? Oke nih? Oke, Mi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ucapkan teman yang sudah
menyempatkan waktunya bersama kami di presentasi kali ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.